menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa syarat. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan seorang petani yang menggunakan Ponska Plus. Namun sebelumnya mohon maaf jika memang mengakomodir dari banyak sahabat The Brondol bahwa The Brondol ini kok menjelaskan kembali lagi, karena memang terkadang konten-konten The Brondol ini adalah mengulangi yang di depan karena kadang-kadang belum lengkap, atau bahkan memang ada pemula yang belum menemukannya, sehingga memang kemarin untuk pupuk tunggal kita pending dulu, walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang pupuk tunggal yang harus The Brondol jelasin kepada para petani dan para planter semuanya. Pada kesempatan kali ini memang ada seorang petani yang menggunakan Ponska Plus, yaitu adalah Ponska 1515 Plus S. Sekali lagi bahwa Ponska Plus ini adalah S, ada sulfurnya. Sementara kalau kita menggunakan Ponska yang subsidi itu adalah sekarang adalah 15 10 12. Artinya bahwa ini adalah yang subsidi. Sementara kalau yang 15 ini adalah tidak subsidi, di mana bahwa yang tidak ada subsidi ini mengandung 15% nitrogen, 15% P2O5 dan 15% K2O, dan di sini ada sulfurnya 9%. Bahwa diklaim dari Ponska sendiri bahwa dengan adanya sulfur ini memang lebih mengefisienkan pemupukan, dan yang kedua memang Ponska Plus ini adalah memiliki bentuk yang yang mudah larut, sehingga memang sangat baik untuk kelapa sawit. Namun bahwa sekali lagi kadar 15-15 ini adalah sangat tidak mengakomodir. Pertanyaannya simpel seperti yang ada di video depan ya, bagian depan itu, bahwa apakah perlu saya menambahkan dolomit? Bahwa di dalam Ponska Plus ini adalah tidak ada magnesiumnya. Ini tidak ada magnesiumnya, sementara tanaman petani ini atau sahabat The Brondol ini adalah usia 7 tahun dengan menggunakan 6 kg Ponska Plus ini. Apakah perlu ditambah? Saya kalau nggak salah pernah saya vlog ini, namun saya jelaskan kembali lagi bahwa penggunaan Ponska Plus ini sebenarnya tidak ditujukan untuk tanaman kelapa sawit secara detail, itu bukan. Karena memang sekali lagi bahwa kelapa sawit itu tidak memerlukan unsur hara yang sama seperti ini. Karena bahwa ketika 15 ini kadar rekomendasi dari kadar kaliumnya ini 15% dikalikan 6 kg itu masih kurang. Di sisi lain bahwa Ponska Plus ini juga memiliki kadar zinc ya sekitar 2000 ppm, ini jarang ditemukan di beberapa pupuk yang lain. Lah, kalau kita mengacu kepada dosis 7 tahun, yaitu adalah 6-7 kg, sementara petani menggunakan 6 kg, saya rasa sudah masuk dalam range. Sementara rekomendasinya adalah 13-8-27-4 NPK yang digunakannya, ditambah 0,65 boron. Sehingga ketika menggunakan Ponska Plus di usia 7 tahun ini, maka petani ini harus menambahkan, yang pertama adalah menambahkan dolomit dulu, karena memang tidak ada magnesiumnya. Ketika menggunakan dolomit, rekomendasinya adalah ini 2,5 kilo per pokok per tahunnya, ini harus diberikan, minimal diberikan kepada tanaman kita. Mau dibagi 2 juga nggak ada masalah, mau dibagi 3 juga nggak ada masalah. Namun dosis per pokok per tahunnya adalah 2,5 kg dolomit. Hal ini adalah membantu kelapa sawit kita untuk menyusun klorofilnya atau menghijaukan daunnya itu sangat sempurna. Kalau tidak ada dolomitnya, hanya menggunakan ini saja, maka magnesiumnya adalah sangat tidak terpenuhi. Kemudian di sisi lain bahwa ketika menggunakan Ponska Plus tadi yang saya sampaikan bahwa rekomendasinya itu 27% ketika 6-7 kilo. Sementara Ponska Plus sendiri hanya memiliki 15% saja, yang mana ketika memiliki 15% ini maka dapat dipastikan kekurangan 12% yang setara dengan 720 gram K2O. Atau kalau misalnya menggunakan Ponska Plus biar setara dengan rekomendasi menggunakan ini 13-8-27-4 ini, maka petani ini harus menambahkan 1.200 gram KCl atau 1,2 kg KCl yang diberikan per pokok per tahunnya. Silahkan saja mau diimbangkan dengan Ponska
atau apa namanya diberikan tersendiri, atau apa namanya mau dibagi 2 atau dibagi 3 juga nggak ada masalah. Yang penting per pokok per tahunnya adalah terpenuhi. Dan satu lagi, masih banyak yang menanyakan, Pak Pendi, NPK ini bisa nggak sih dicampur dengan kalium? Mungkin secara kimia di dalam tanah itu nggak ada masalah. Namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah ketika KCl dan Ponska ini dicampur, maka bentuknya itu berbeda. Ketika bentuknya berbeda, secara fisik juga sebenarnya tidak ada masalah. Namun ketika dia dicampur jadi satu, kemudian ini apa namanya di bawah, maka KCl-nya akan turun ke bawah. Ketika KCl turun ke bawah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang tidak tepat dosis untuk per pokok sampai ke dalam sana. Karena goyang-goyang akan seperti apa ya, bentuknya yang berbeda, maka yang lebih lembut pasti akan turun ke bawah. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, saran untuk berondol kepada petani yang mau menggunakan Ponska plus dolomit yang nantinya akan ditambahkan, maka dolomitnya adalah diberikan dahulu 1 bulan dolomit, maka kelang satu hari bulan ini dolomit, maka 1 bulan yang akan datang baru NPK. Hal ini adalah bagaimana kita mengefisiensi atau mengakomodir jika memang ketika ada dolomit, maka sekali lagi akan terusir nitrogennya. Karena bahwa ketika menggunakan Ponska Plus ini, nitrogennya akan mudah rilis. Ketika dia rilis dan kondisinya ada karbonat atau karbonat di dalam dolomit itu ada, pH-nya naik, maka yang terjadi adalah penguapan nitrogen akan semakin besar. Sehingga lebih bagus adalah di jeda dolomit hari ini, bulan ini, maka NPK-nya adalah bulan besok. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di kali ini. Sekali lagi, memang kalau memang ada pertanyaan terhadap Dobrondol, monggo saja. Kalau banyak sekali memang pertanyaan kepada Pak Pendi, WA saya nggak dibalas, luar biasa. Ada 3.500 WA yang belum terbalas, yang jujur untuk mengakomodirnya ini. Kalau memang urgent, memang perlu discuss, silahkan saja telepon saya di jam 8 sampai jam 10 malam. Selama kosong dan saya tidak terlalu sibuk dan masih santai, selalu saya jawab. Insya Allah akan selalu saya jawab. Yang penting adalah siapkan pertanyaannya. Jika memang membutuhkan gambar-gambar yang untuk mendukung, karena jangan sampai bahwa Dobrondol itu adalah mengambil sebuah diagnosis yang salah dari masalah para petani ini, yang nanti kesimpulannya juga salah. Kenapa? Karena bahwa terkadang apa yang disampaikan dengan apa yang ada di pikiran saya itu berbeda. Ini yang harus disinkronkan. Maka kadang-kadang saya minta gambarnya, sehingga untuk lebih tepat lagi ketika mendiagnosis kalau memang ada masalah yang dihadapi para petani dan para planter semuanya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di hari ini yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.